Film akan menceritakan tentang seorang pria parubaya yang bernama Kwan. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Van. Sebagai seorang ayah, Kwan jelas sangat mencintai anaknya karena dia adalah keluarga satu-satunya yang dia miliki. Siang itu Kwan terlihat sedang menjemput anaknya di sekolah. Sang anak yang sudah menginjak usia dewasa tampak dalam keadaan yang sedang berbahagia. Hal tersebut dikarenakan malam ini dia akan menghadiri pesta gaun yang diadakan oleh temannya. Dengan raut muka yang bahagia, Van segera mendatangi sebuah butik untuk membayar gaun yang sudah dipesan. Saat dia sudah masuk ke dalam butik, tanpa diduga, sebuah bom meledak menghancurkan tempat itu. Kwan yang melihat hal itu segera bergegas pergi ke dalam untuk mencari anaknya. Akan tetapi rupanya hal itu sia-sia saja, karena sang anak dipastikan sudah meninggal akibat ledakan bom tersebut. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan keadaan di sebuah kantor berita. Di tempat itu salah seorang pria mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa pengeboman itu. Mereka menambahkan dirinya Authentic IRA, sebuah kelompok radikal. Di tempat yang berbeda kita melihat seseorang yang bernama Liam mendapatkan telepon dari istrinya. Dia diberitahu oleh sang istri tentang peristiwa pengeboman yang sudah terjadi. Dan sepertinya Liam adalah salah satu orang yang paling ditunggu klarifikasinya tentang peristiwa itu. Entah ada keterkaitan apa antara dirinya dan peristiwa itu. Yang jelas, hal tersebut membuat geger pemerintah Inggris saat ini. Yes, I heard. Half the world's trying to find you. Do you even know what's happened? So don't wait up and don't be worried. Look, I've got a lot to deal with, okay? Sementara itu, dua orang polisi mendatangi Kwan sebagai bentuk kepedulian mereka tentang kejadian yang sudah menimpa anaknya. Di tempat itu, Kwan bertanya kepada mereka tentang siapa pelaku pengeboman itu. Akan tetapi hal tersebut tidak dijawab oleh polisi, karena mereka masih menyelidiki kasus ini dan belum menemukan titik terang tentang pelakunya. Dengan wajah yang putus asa, Kwan kembali bertanya apakah pelakunya akan dihukum. Polisi yang mendengar hal itu tentu saja mengatakan bahwa dia akan dihukum seberat-beratnya. Will they get punished? Yes. Yes, they certainly will. Di sisi lain kita melihat Liam yang sedang rapat dengan anggota dewan di kota itu. Mereka kemudian berdiskusi tentang kelompok Authentic IRA yang merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa Liam adalah mantan ketua dari kelompok IRA, sebuah kelompok separatis Irlandia yang menginginkan kebebasan di wilayah Britania. Dan yang lebih mengagetkan, ternyata senjata dan bahan peledak yang mereka gunakan sama persis dengan apa yang sudah Liam dan kelompoknya gunakan dahulu kala. Sehingga dengan munculnya kelompok Authentic IRA membuat pemerintah Inggris menganggap bahwa Liam ada keterkaitan dengan aksi tersebut. Jelas hal itu ditentang oleh Liam karena selama ini dia sudah mengubur dalam-dalam peristiwa itu dan terus menjaga agar jangan sampai hal itu terjadi kembali. Untuk itu, dia akan menyelesaikan sendiri kasus ini sebelum pemerintah Inggris turun tangan. Maybe someone in this room checkmate Semtex from our dumps, along with their locations and everyone who knows where they are. I want a complete list of all the stocks within the week, and no fucking exceptions. Di tempat yang berbeda kita melihat upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Inggris melalui badan anti-teror yang mereka miliki. Di tempat itu mereka mulai melakukan investigasi tentang kelompok itu. Di saat yang bersamaan, Kwan datang ke kantor polisi dan meminta mereka memberitahu nama salah seorang pelakunya. Akan tetapi lagi dan lagi hal itu sia-sia saja karena mereka sama sekali belum mengetahui siapa mereka. Namun begitu, Kwan tidak putus asa dan mencari informasi tentang kelompok itu. Hingga pada akhirnya Kwan melihat Liam di televisi dan mengetahui bahwa dia adalah mantan ketua IRA. Tak membuang waktu lagi, Kwan segera menelepon Liam dan kembali meminta nama orang yang terlibat dalam pengeboman itu. Namun seperti yang kita tahu bahwa Liam pun masih belum mengetahui tentang orang-orang tersebut. And I condemn these acts of violence, but I can't help you. What on earth makes you think I know who killed your daughter? Why is it the same fan? And a former IRA member. Dirasa upayanya belum menemukan jawaban, Kwan akhirnya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah Belfast, kota di mana Liam tinggal saat ini.
Tujuan Kwon sendiri tak lain untuk menemui Liam dan masih penasaran dengan siapa orang yang telah membunuh anaknya. Hingga akhirnya dia datang sendiri ke kantor Liam dan mengajak Liam ngobrol empat mata. Jesus, how much damage can he do with you two around? Dalam percakapan itu Kwon kembali meminta nama si pelaku karena dia yakin Liam pasti mengetahui siapa mereka, hanya saja dia tidak mau memberitahu Kwon. Dengan sedikit memaksa, Kwon mengatakan bahwa jika dia tidak mau memberitahu maka Liam pasti akan berubah pikiran. Entah apa maksud dari ucapan Kwon saat itu, akan tetapi saat dia pergi dari tempat itu tanpa diduga, sebuah bom meledak di toilet tempat kerja Liam, dan jelas hal tersebut menimbulkan kepanikan orang-orang yang ada di sana. Setelah itu Kwon menelepon Liam dan kembali meminta sebuah nama. Namun begitu, hal tersebut direspon dengan sebuah amarah yang Liam lontarkan kepada Kwon. You come to my office and plant a fucking bomb? Are you out of your fucking tree? Have you changed your mind? Change my mind. Menanggapi hal itu, anak buah Liam segera memburu Kwon yang sudah diketahui berada di sebuah penginapan. Di sana mereka terlibat baku hantam dengan Kwon, dan kita akan dibuat terkejut manakala orang-orang itu dibuat babak belur oleh Kwon yang hanya seorang diri melawan anak buah Liam yang berjumlah 4 orang. Sementara itu, kegagalan anak buahnya membuat Liam penasaran dengan siapa sosok Kwon yang sebenarnya. You're 4 men. An old man making fools out of the lot of you. Singkat cerita, Liam menghubungi keponakannya untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Dia akan ditugaskan pergi ke Inggris untuk menemui komandan pasukan yang menangani kasus ini. Hal itu Liam lakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Inggris agar bersabar dan membiarkan mereka yang membereskan sendiri masalah ini. I have one condition. When Hennessy finds the bombs, he tells me directly. Di sisi lain, Liam pergi ke suatu tempat untuk menyusun rencana dan menghindari ancaman Kwon. Namun begitu Kwon tidak patah arah dalam mencari keadilan untuk anaknya. Karena tanpa diduga, Kwon terus mengejar kemanapun Liam pergi. Hingga pada suatu ketika Kwon mendatangi peternakan yang menjadi tempat tinggal Liam. Kwon kembali meledakkan tempat itu sekaligus memberikan ancaman untuk Liam agar segera mencari informasi tentang pembunuh anaknya. Di suatu tempat akhirnya kita melihat kelompok yang bertanggung jawab atas pengeboman itu. Di sana mereka terlihat sedang merakit sebuah bom dan sepertinya akan kembali melakukan aksi teror yang selanjutnya. Sementara itu, Kwon kembali mengintimidasi Liam dengan meledakkan sebuah mobil hingga membuat anak buahnya terluka. Hal tersebut jelas membuat Liam semakin terpojok dan harus segera menemukan pelakunya. Mengetahui bahwa Kwon tidak berada jauh dari tempat itu, mereka segera melakukan perburuan untuk menangkap Kwon. Akan tetapi, lagi dan lagi Kwon sudah siap dengan hal itu. Hingga pada akhirnya dengan hanya bermodal jebakan sederhana, Kwon kembali menghabisi semua orang yang memburunya hanya dengan seorang diri. Singkat cerita, hari pun berganti. Film kali ini akan menceritakan keponakan Liam yang bernama Morrison yang sedang berada di apartemen bibinya. Dan sepertinya mereka terlibat suatu hubungan yang terlarang. Wow! Kemudian mereka membicarakan tentang kasus pengeboman ini. Di sini Morrison menceritakan bahwa pada aksi pengeboman selanjutnya Liam telah menemukan sebuah kode yang akan menuntun dia kepada pelakunya. Dengan kata lain, upaya pengeboman selanjutnya bisa diketahui dan dia bisa menangkap para pelakunya. Entah kode macam apa yang Liam ketahui, namun yang pasti kode itulah satu-satunya jalan yang akan menuntun kepada para pelakunya. Pada sini ini kita juga mengetahui sebuah fakta bahwa istri Liam menaruh dendam kepada orang-orang yang telah membunuh kakaknya. Dan yang menarik, Liam mengetahui siapa pembunuh itu. Namun begitu dia lebih memilih menyerahkan mereka daripada mengeksekusinya. Yang padahal istrinya justru menginginkan hal yang berbeda. Yeah, if there's another blast, the code word will lead us to who's running them. Liam found out who killed him. I've never forgiven him for my brother Patrick, but the time for revenge is past. Di dalam rumah kita melihat Liam yang sedang berbicara dengan seseorang. Dia adalah Hugh, salah seorang teman Liam yang merupakan mantan anggota IRA.
Di sini si teman mengatakan bahwa pengeboman itu adalah hal yang biasa. Dia terkesan setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh para teroris itu. Lebih dari itu, dia meminta Liam agar kembali membangkitkan organisasi IRA. Liam yang mendengar hal itu jelas menolak semua yang direncanakan temannya. Dan kita akan dibuat terkejut manakala Hugh mengetahui tentang kondisi Liam yang sedang diancam oleh Kwan. Dan mengetahui dengan sangat detail apa yang sudah dia lakukan dan alami saat ini. Marrying your daughter, hiding out a London hotel, a bloody mess, bombing your office, your farm, your car. You should be back in Belfast, out in front. Liam yang sudah hilang kesabaran segera menemui Liam dan mengancam untuk segera menemukan pelakunya. Akan tetapi Liam tetap menyangkal bahwa dia terlibat dalam aksi teror tersebut. Dia mengatakan bahwa itu adalah orang yang ingin mengadu domba dirinya dengan pihak Inggris. Di sini kita mengetahui bahwa Kwan mengenal jenis peledak yang telah membunuh anaknya. Dia juga mengetahui bahwa bahan itu digunakan oleh kelompok yang dulu Liam pimpin, sehingga bisa dipastikan bahwa Kwan adalah seorang mantan tentara. During the war, Czechs make for the Vietcong. I know same tactics. Now, IRA used to kill my daughter. You're lying! Who killed my daughter? Mengetahui bahwa Kwan bukan orang sembarangan, Liam kemudian menjanjikan bahwa dia akan memberitahu untuk aksi selanjutnya. Karena dia sudah mempunyai kode yang akan menuntun pada aksi selanjutnya. Sementara itu pihak polisi Inggris mulai menemukan titik terang tentang pelaku pengeboman. Akan tetapi terjadi lagi sebuah ledakan di dalam bis di kota London. Namun yang aneh, pengeboman itu bisa lolos dari pantauan Liam. Yang padahal dia diklaim sudah mengetahui sandi yang akan dipakai oleh pihak teroris. Namun begitu rupanya semua itu tidak berjalan dengan apa yang sudah Liam rencanakan. Dan jelas hal itu membuat Liam semakin terdesak dan terpojok akan kasus ini. Merespon hal itu pihak Inggris segera melakukan investigasi tentang temuannya. Sehingga didapat nama tersangka yang menjadi dalang dari semua kasus ini. Setelah itu mereka menelepon Liam dan memberi pilihan untuk dirinya. Dan pilihan itu adalah sianu maju apa aing nurek maju ya. Kemudian Liam mencoba menginterogasi orang yang diduga menjadi otak dari kasus ini. Dia adalah Hugh, teman sekaligus mantan koleganya di kelompok IRA dulu. Dengan sedikit melakukan kekerasan, Liam meminta nama dari orang-orang tersebut. Hugh yang masih ngeyel mengatakan bahwa Liam adalah orang yang tidak tahu malu dan lebih bangga menjadi seorang pesuruh pihak Inggris. Dari nama-nama itu ada salah seorang wanita yang selama ini dekat dengan Liam. Sehingga bisa dipastikan bahwa semua ini sudah direncanakan sebelumnya. 4 men and a woman. Maggie Dunn. Sarah Mackay's her real name. Dan yang tak kalah mengejutkan, ternyata istri Liam sendiri terlibat dalam kasus ini. Dia menjadi orang yang memberitahu Hugh tentang kode yang Liam bicarakan. Namun yang membuat Liam bertanya dari mana istrinya tahu tentang kode itu, yang padahal kode tersebut hanya dirinya dan Morrison yang tahu. What about her? My wife. Because of her brother. She helped me. I helped her. Di tempat lain, salah seorang tersangka wanita sedang mencoba menanam bom pada laptop seseorang. Dan sepertinya akan segera melakukan pengeboman selanjutnya. Di dalam hutan, Morrison mencoba menangkap Kwan, akan tetapi hal itu sepertinya sia-sia saja dan justru keadaan itu berbalik dengan tertangkapnya Morrison oleh Kwan. Kwan sendiri pada akhirnya melepaskan Morrison setelah mendapatkan nama-nama para teroris, karena dia hanya menginginkan nama-nama orang yang telah membunuh anaknya. 5 names and their location in London. Last text, code 7741. Setelah kembali ke rumah, Morrison justru diinterogasi oleh Liam. Namun hal tersebut bukanlah tentang hubungannya dengan sang bibi. Akan tetapi dia telah bertindak bodoh karena telah memberitahu kode itu kepada istri Liam. Sehingga pengeboman di bis tidak bisa dicegah lagi karena kode itu telah diganti. Sweet Aunt Mary was with you. She told McGrath, McGrath told them. Polisi yang mengetahui nama dan lokasi para teroris segera melakukan pengintaian untuk meringkus mereka. Semua tim sudah bersiap di posisi masing-masing. Di tempat yang sama, kita melihat Kwan yang sudah tampak hadir di lokasi itu dan sepertinya dia akan mengeksekusi sendiri para teroris yang ada di sana. Dengan menyamar menjadi tukang AC, Kwan kemudian mencoba masuk ke kamar teroris. Sesampainya di dalam, tiba-tiba Stand by, stand.
Terjadi baku tembak di antara mereka. Kwan yang merupakan seorang mantan tentara bisa dengan mudah menghabisi semua penjahat itu. Untuk kemudian dia pergi dari sana dengan santainya. Pihak kepolisian yang datang terlambat segera menginterogasi salah seorang teroris yang masih hidup. Sehingga dari interogasi itu didapat lokasi yang akan menjadi sasaran bom berikutnya. Dan tempat itu adalah sebuah bandara. Bom itu sendiri disimpan dalam laptop seorang wartawan. Polisi yang sudah mengantongi nama orang yang membawa bomnya segera mengambil laptop orang itu untuk kemudian mereka meledakkan bomnya di luar bandara. Is that your laptop? Yeah. Get out!